Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, sehingga kita menjadi anak-anak yang juga luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam seluruh keberadaan hidup kita, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Penyertaan Tuhan terus Tuhan anugerahkan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita bersyukur kalau dari antara banyak orang di luar sana, kita masih diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan di rumahnya saat ini. Oleh karenanya, mari saat ini kita satukan hati kita. Kita bawa hati kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan, untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita terus mengagungkan Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu sempurna di dalam hidup kita. Dia menopang kita, Dia menguatkan kita, Dia menuntun kita. Walau terkadang jalannya tidak dapat kita lewati, namun kita selalu percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada bersama
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Kau setia menuntun, menopang, menguatkan, bahkan meneguhkan kami. Kau sudah menganugerahkan segala yang terbaik buat hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur oleh karya-Mu yang terus Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ampunkan kami ketika seringkali di dalam hidup kami melukai hati Tuhan. Kami melakukan banyak dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan kami, tahirkan jiwa kami, sehingga kami layak menerima curahan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga saat ini kami layak memuji-muji, mengagungkan Tuhan. Kami layak masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menikmati kehadiran dan lawatan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan jamaah-Mu, kami merindukan sukacita-Mu hadir menguasai seluruh keberadaan hidup kami. Kami mau percayakan seluruh ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa. Berkati untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani. Kuasa urapan dari Allah yang Maha Tinggi, Tuhan terus anugerahkan atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Masih sukacita? Amin. Coba kalau benar sukacita, tengok kiri kanan depan belakang, kasih salam khas WBI. Pakai WBI. Khas WBI. Biasa saya di WBI jadi WBI. Iya. Jadi tangan di dada ya. Tangan di dada, kasih jempol. Ya, tengok kiri kanan, kasih senyum walaupun dibalik masker ya. Ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita terus tetap bersedia di dalam Dia. Haleluya.
Dia akan setia, menopang, meneguhkan, bahkan membawa kita kepada jalan keluar. Kita bersyukur memiliki Allah yang seperti Dia, Bapa yang begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Oleh karenanya, mari kita terus taruh percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Dia setia ada bersama dengan kita, bahwa setia menyediakan pertolongan buat kita. Engkau ada bersama kami Tuhan di seluruh keberadaan hidup kami. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim
melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau tetap hidup ya Tuhan di dalam kasih karunia-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh melakukan perkara-perkara yang indah ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan ya Tuhan, sehingga kami memperoleh perkenanan yang daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba, urapi hamba ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkan ya Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan duduk Bapak Ibu yang Yesus kasihi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita tetap setia kepada Tuhan dalam pengiringan kita. Untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu hidup untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Hidup untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kehidupan Rasul Paulus setelah mengalami pertobatan yang daripada Tuhan memang menjadi kehidupan yang luar biasa, menjadi teladan bagi umat-umat Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus dalam hidupnya tetap mengarahkan hidupnya kepada tujuan. Dia berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam hidupnya, untuk memperoleh pahala yang Tuhan akan anugerahkan dalam hidupnya. Saat itu Rasul Paulus mengejar kesempurnaan yang daripada Tuhan, dan juga Rasul Paulus mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Bapak Ibu yang kasihi, kita hidup, kita diselamatkan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada peranan usaha dari manusia tersebut. Kita diselamatkan, kita ditebus, itu bukan hasil karena usaha kita, bukan karena tindakan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Bapak Ibu yang saudara Tuhan, namun di dalam hal perkenanan Tuhan ini, ternyata dari sikap kita menentukan, dari setiap tingkah laku kita sangat menentukan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita semua. Sebab itu, biar kita mau mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Dan perkenanan Tuhan itu dalam hidup kita itu tidak instan terjadi. Dan itu merupakan sebuah proses panjang, harus kita lakukan seumur hidup kita. Bapak Ibu yang kasihi, bagaimana kita bisa mengejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Hal yang harus kita lakukan yaitu kita tetap hidup oleh firman dan rohnya yang kudus. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya kita telah diselamatkan, telah menjadi manusia rohani di dalam Tuhan. Manusia rohani kita membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan kita, untuk kita boleh melangkah di dalam kehidupan ini. Sebab itu manusia rohani kita butuh makanan, yaitu roti surgawi, yaitu firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam hal ini tentu kita harus memiliki ketaatan
dan keintiman kepada Tuhan. Ketaatan dan keintiman kita kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya harus kita lakukan. Seberapa besar ketaatan kita dan keintiman kita kepada Tuhan, itu menentukan seberapa besar perkenanan Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Sebagai contoh, keintiman kita dengan seseorang akan menentukan kadar perkenanan kita kepada orang tersebut. Oleh sebab itu, perkenanan yang daripada Tuhan sangat ditentukan oleh sikap kita, sangat ditentukan oleh bagaimana tingkah laku kita hari lepas hari. Kita bisa belajar dari pribadi Daud, ya, di mana Daud mengalami keintiman yang daripada Tuhan. Dalam hal ini dia tetap mengikuti proses Tuhan. Dia boleh memperoleh perkenanan daripada Tuhan karena apa? Karena dia intim dengan Tuhan Yesus, Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Mazmur 119 ayat 15 sampai 16 akan bacakan. Mazmur 119 Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Inilah Daud, dia mau hendak terus merenungkan titah-titah Tuhan dan mengamat-ngamati jalan-jalan Tuhan di dalam hidupnya. Jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita sangat indah, dan itu tentunya harus dihiasi dengan sebuah proses yang panjang yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Perkenanan yang daripada Tuhan membuat Daud jaya, membuat Daud memperoleh kemuliaan yang daripada Tuhan. Dalam hal ini Daud dapat perkenanan daripada Tuhan lewat sebuah proses yang panjang. Dia pertama kali menjadi gembala, mengembalakan dua tiga ekor domba milik ayahnya. Dia taat melakukan pengembalaan tersebut pada 2-3 ekor dombanya. Dan juga dia boleh menghadapi singa, dia boleh menghadapi hak musuh dari binatang tersebut yaitu singa, dan beruang dia hadapi dengan berhasil, sehingga akhirnya dia bisa menghadapi Goliat. Ini letak perkenanan Tuhan. Ketika dia intim dengan Tuhan, Tuhan akan angkat sedikit demi sedikit untuk memuliakan nama Tuhan, dan sehingga akhirnya kehidupan Daud menjadi seorang raja atas Israel. Inilah yang menjadi contoh bagi kita semua, karena Daud hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah saat ini kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan saja. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap diberkati di dalam Tuhan. Dalam hal ini juga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biar kita tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan saja. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan untuk kita bisa mengejar perkenanan daripada Tuhan, tentunya harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, mari kita buka firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi dalam hal ini untuk kita memperoleh perkenanan daripada Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan sebagai status yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Hal itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga hidup kita menjadi kudus. Status kita sebagai anak-anak kudus. Sebab itu bukan hanya itu saja, tetapi juga kita harus mempraktekkan hidup kudus itu sebagai dampak dari karya Kristus atas kehidupan kita semua. Jadi dalam hal ini kita sudah dikuduskan di dalam Kristus, tetapi kita juga harus menjalani kehidupan yang kudus karena kita sebagai orang-orang yang kudus di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 2, bahwa kita ini harus menjalani kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita semua. Ternyata kekudusan bukan hanya Tuhan kasih dalam hidup kita, tetapi harus kita jaga, harus kita pelihara dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa memperoleh perkenanan yang daripada Tuhan saja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita sudah diambil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipisahkan dari hal-hal yang berbau dosa. Posisi kita sudah benar karena kita sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya, biarlah kita tetap hidup rela memberikan persembahan kepada Tuhan, supaya kita memperoleh perkenanan daripada Tuhan. Yang pertama itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Persembahkan seluruh hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya perkenanan Tuhan itu menjadi nyata bagi kita semua. Dan juga persembahan-persembahan yang Tuhan perintahkan di dalam segenap hidup kita, baik persembahan tatangan, ya, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, persembahan nasar, ya, persembahan untuk pembangunan gereja. Biar kita serah, biar kita lakukan dengan kerelaan hati kita, dengan penuh hati yang penuh ucapan syukur. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita memberikan persembahan itu sebagai wujud dari ucapan syukur kita, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap melakukannya dengan segenap hati, karena kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap memiliki ketetapan hati untuk mengejar hidup yang benar di dalam Tuhan, untuk mengejar perkenanan yang daripada Tuhan. Itu tidak instan tentunya. Itu merupakan sebuah proses yang terus-menerus. Dibutuhkan ketaatan yang sungguh, dibutuhkan keintiman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh taat pada Tuhan, Tuhan pun akan memiliki perkenanan atas hidup kita. Biarlah apapun bentuk ketaatan kita, kita kerjakan dengan sepenuh hati kita hanya untuk Tuhan saja, supaya perkenan Tuhan itu menjadi nyata bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 22 hingga ayat 23. Kisah Rasul pasal 12 ayat 22 hingga ayat 23, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya,
Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi ternyata Daud memperoleh perkenanan di hati Tuhan. Ya, walaupun kita mengamati kehidupannya, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tetapi kenapa dia bisa memperoleh perkenanan daripada Tuhan di hati Tuhan? Kenapa dia bisa menjadi bapa dari Tuhan Yesus Kristus secara keturunan, silsilah? Ini yang luar biasa, Bapak Ibu yang kasihi. Karena saat itu Daud ketika melakukan dosa, dia tetap memiliki respon yang positif kepada Tuhan. Dia langsung sadar akan segala kesalahannya. Dia hidup di dalam pertobatan kepada Allah. Karena manusia tidak lepas yang dari namanya kesalahan, manusia tidak lepas yang dari namanya dosa. Sebab itu Daud sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Daud sudah terus melewati sebuah proses yang baik, sehingga Daud memperoleh perkenanan daripada Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh melewati sebuah proses yang lebih baik lagi untuk membentuk kita, untuk memperoleh perkenanan daripada Tuhan saja. Bapak Ibu yang kasihi, di dalam hal ini Daud sungguh-sungguh memiliki respon yang lebih kepada Tuhan. Dia tetap menguatkan kepercayaannya, menguatkan hatinya ketika menghadapi masalah. Mungkin akibat kesalahan yang sudah dilakukannya, dia tetap menguatkan hatinya untuk terus percaya kepada Allahnya. Dan dia terus tetap meminta pertobatan yang daripada Tuhan saja. Sebab itu, biarlah kita harus lalui segala proses demi proses dengan baik. Karena itu sangat menentukan perkenanan Tuhan bagi hidup kita. Dibutuhkan usaha kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dibutuhkan tindakan nyata kita untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga akhirnya kita akan memperoleh perkenanan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita memperoleh perkenanan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan akan tetap melindungi kita dari segala keadaan. Sebab itu biarlah kita tetap minta perkenanan daripada Tuhan saja, supaya pertolongan Tuhan menjadi semakin nyata bagi kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau ada Tuhan dalam segera hidup kami ya Bapa. Biar kita menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami mengejar hidup yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Hidup yang sempurna yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami tetap memiliki ketetapan hati untuk mencapai perkenanan Tuhan. Kami mau terus komitmen ya Tuhan Yesus dalam hidup ini ya Tuhan, melalui kesanggupan yang Kau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Perkenanan-Mu sungguh nyata bagi kami ya Tuhan. Melewati proses demi proses dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak sendirian ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Engkau yang berikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, di dalam jiwa kami ya Bapa. Amin Tuhan Yesus. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saya undang kembali berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati
kami hidup di dalam perkenanan kepada-Mu ya Tuhan. Untuk kami hidup oleh firman dan hidup oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Roh-Mu yang kudus menuntun kami, mengarahkan kami ya Tuhan kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan, untuk memperoleh perkenanan daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ketaatan kami ya Tuhan, keintiman kami dengan Engkau sangat menentukan perkenanan-Mu atas hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau lebih sungguh lagi taat kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi intim dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau tetap hidup di dalam kekudusan ya Bapa. Kami bersyukur kami sebagai anak-anak-Mu yang kudus di dalam Tuhan. Kami mau tetap mengerjakan kekudusan itu ya Tuhan, anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Melalui setiap perkataan kami, melalui sikap kami ya Tuhan, melalui pikiran kami ya Tuhan, dan setiap tindakan kami ya Tuhan. Biar semua itu menjadi kudus adanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap melakukan bagian kami Tuhan, untuk kami tetap hidup kudus di dalam Engkau ya Tuhan. Juga kami memberikan persembahan kami ya Tuhan, yaitu hidup kami ya Bapa, tubuh, jiwa, dan roh kami. Apapun yang Kau percayakan untuk kami persembahkan ya Tuhan, biar kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Engkau yang anugerahkan di dalam hidup kami ya Tuhan, apa yang ada di dalam diri kami ya Bapa. Untuk segala kepercayaan Tuhan berikan bagi kami semua ya Tuhan. Biar semua itu kami persembahkan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap memiliki ketetapan hati, supaya kami memperoleh perkenanan daripada Engkau saja Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau hidup di dalam perkenanan Engkau saja Tuhan, melalui setiap proses demi proses yang akan kami jalani ke depannya Tuhan. Karena Engkau tetap bersama dengan kami semua ya Tuhan, untuk mencapai suatu tujuan yang Tuhan kehendaki. Untuk kami boleh memperoleh panggilan surgawi ya Tuhan. Kami boleh memperoleh mahkota kehidupan dalam hidup kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jangan itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gideon yang sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Gideon dan keluarga. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani sepanjang ibadah pagi ini. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama hadir bersama untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini baru pertama kali hadir. Saya mohon dipersilakan untuk berdiri. Ada? Sepertinya tadi ada ya. Silakan berdiri biar jemaat mengetahui. Tidak ada? Ya, puji nama Tuhan. Seperti biasa, persembahan akan dilakukan seusai ibadah kita. Sambil nanti keluar, silakan dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Mungkin tidak ada pengumuman lain. Oh iya, selamat ulang tahun kepada Ibu Lalan yang tepat hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Dan silakan saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menutupnya di dalam doa dan doa berdoa. Ulang tahun yang pekan ini yaitu dari Nafa dan Ibu Lalan. Selamat ulang tahun teman-teman. Sama Nafa juga, Nafa juga hari ini. Ya. Jadi ada lagi yang lain, mari kita akan bangkit berdiri, akan mengakhiri ibadah kita. Puji yang terbaik ya Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama Kau saja Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami diselamatkan ya Tuhan. Kami dilayakkan, kami dikuduskan ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Puji yang terbaik
pimpinan Tuhan, untuk berkat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kami mau tetap setia kepada Engkau ya Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan menjadi nyata bagi kami sekalian ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, biarlah hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki perkenanan daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ketaatan kami semakin hari semakin bertambah ya Tuhan. Kehidupan kami semakin hari semakin bertambah dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, sehingga kami boleh perkenanan daripada Engkau ya Tuhan, di hati Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu ya Tuhan, kami ada di dalam hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami melakukan segala sesuatu ya Tuhan dengan hati yang tulus ya Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh kerjakan semuanya itu ya Tuhan, baik di dalam rumah tangga kami ya Tuhan, dalam pekerjaan usaha kami ya Bapa, dan setiap pelayanan kami mau mengerjakan dengan hati yang tulus yang daripada Engkau saja Tuhan. Perbarui batin kami ya Tuhan, perbarui motivasi kami ya Tuhan, di dalam mengiringkan kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memperoleh perkenanan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam pekan ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudari Trionaldi ya Bapa, buat saudari Mega ya Tuhan, saudari Nafa dan Ibu Lalat ya Bapa. Berkati mereka semua ya Tuhan, dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Berikan kesungguhan hati, ketaatan, dan keintiman hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, dalam segenap kehidupannya Tuhan, sehingga memperoleh perkenanan daripada Engkau saja ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, untuk karunia Tuhan berikan dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu ya Tuhan yang hadir dalam pekan ini ya Bapa. Berkati kami umat-Mu yang hadir ya Tuhan Yesus Kristus. Biar kami persembahkan hidup kami semuanya hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup kami untuk kami lebih lagi menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang telah melayani Engkau ya Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau ya Tuhan, sebagai bukti kami mengucap syukur kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami serahkan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba-Mu yang sakit ya Bapa, Bapak Pendeta Lubianto, buat Ibu Kuriamah ya Tuhan, buat yang lainnya Tuhan. Berkati umat-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa, biarlah kami semakin hari semakin naik dan tidak turun ya Tuhan. Kami akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Ini yang menjadi janji-Mu dalam hidup kami, ketika kami memperoleh perkenanan daripada Engkau ya Tuhan. Engkau akan mengangkat kami kepada ketinggian ya Tuhan Yesus Kristus, untuk biarlah hidup kami boleh dipermuliakan ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau mengangkat kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami tetap hidup di dalam kerendahan hati kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, berkati setiap pribadi lepas pribadi yang hadir ya Bapa. Berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami ya Tuhan, bisnis dan usaha kami ya Bapa. Biar Tuhan terus berkarya bagi kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, pimpin kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Biar Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Perkenanan-Mu semakin nyata bagi kami semua ya Tuhan. Umat-Mu di Gibera Kasbitung ini Bapa. Tuhan sebentar kami akan pulang, mengangkat hati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tangan kami Tuhan Yesus Kristus, berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, dengan berkat yang daripada Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus limpah atas hidup-Mu, dan kuasa Roh Kudus menuntun kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.